kemiskinan itu, Bu. Karena kita sama sekali masih baru mendengar apa yang disampaikan. Baik, terima kasih tambahan informasinya Ibu Maudi. Ini luar biasa, menurut kami ini sangat membantu sekali dalam proses perencanaan, penganggaran maupun dalam evaluasi, termasuk juga untuk melihat kinerjanya. Karena dengan basis data ini yang hambatan yang kita hadapi di daerah memang basis data. Itu dalam proses perencanaan, itu kelemahan kita seringkali di data. Karena ketika kualitas datanya itu kurang bagus, ini juga akan menyebabkan intervensi dan capaian target itu juga menjadi persoalan, akan ada bias yang cukup besar. Nah, pertanyaan saya kedua, nanti sebelum teman-teman yang lain, ini kalau kami masuk ke sini, ini aksesnya nanti kalau pelatihan ya Bu, nggak boleh sekarang ya. Karena saya kepingin bisa mempelajari dulu gitu. Oh, kami internal untuk kemudian masuk ke sini ngecek sehingga ini ada hal-hal yang perlu dalami lagi seperti apa gitu. Karena kalau sementara ini kan kita relatif hanya masih mengawang-awang lah, walaupun sudah ada. Tapi kalau sebenarnya diberikan aksesnya ini kami bisa melihat lebih detail gitu, langsung bisa mempelajari internal dulu. Nah, nanti sambil di pelatihan. Jadi pada saat pelatihan nanti itu relatif tidak kosong sama sekali. Kalau diizinkan Bu, kalau misalnya diberikan akses. Tapi kalau memang enggak, ya enggak apa-apa sih. Tapi harapan kami kalau bisa sebenarnya diberikan akses masuk saja, kami tidak ingin mengotak-ngatik anunya, cuma kami ingin mencoba mempelajari secara detailnya, sebagaimana Ibu mau disampaikan tadi kan, itu cukup banyak data-data yang masih belum diinformasikan. Nah, ketika kami bisa masuk, setidaknya bisa melihat data-data itu, kemudian membuat catatan-catatan apa yang kira-kira nanti pemerintah daerah lakukan. Karena tadi sudah disampaikan juga bahwa termasuk basis datanya tadi kan ini, tapi nanti akan diupdate juga, khususnya yang di TKS ya, yang dari Dinas Sosial itu yang baru. Nah, tetapi setidaknya dari apa yang diperoleh ini kami sudah bisa melihat tadi, katakanlah misalnya di Marangkayu yang nggak punya listrik, itu paling banyak mana, desa mana anunya. Nah, itu sudah bisa memberikan guidance, terlepas bahwa datanya ini relatif masih belum update. Tetapi setidaknya kita sudah bisa jelas, oh ini prioritasnya daerah ini. Nah, ini sudah bisa menjadi arahan dalam proses perencanaan. Kira-kira gimana itu, Bu? Bisa diberikan akses enggak kami untuk masuk ke situ untuk mempelajari sendiri dulu sebelum kami nanti mengusulkan untuk proses pelatihannya, untuk minta bantu fasilitasi lagi untuk pelatihannya. Makanya kami sangat tertarik sekali kemarin ketika mengikuti ini, itu saya langsung minta bantu ke Pak Kabid untuk kemudian coba langsung segera dihubungi Bappenas, kita fasilitasi. Alhamdulillah nih beberapa teman-teman kami yang biasa berkenaan dengan penyusunan SPKD ini hadir lengkap, sehingga ini sangat memberikan informasi yang cukup baik. Gimana Bu, ini pertanyaan yang kedua ini dulu, kira-kira aksesnya gimana? Oke, iya, saya sih mau coba Mas akses. Mungkin nanti saya konfirmasi dulu ke atasan saya, Pak ya. Mungkin nanti bisa via Farhan ke staf Pak Kaban. Mungkin nanti saya konfirmasi dulu ke atasan saya untuk aksesnya gitu, Pak. Oke, mungkin nanti kalau misalkan diizinkan untuk melihat dulu, kemudian baru pada saat pelatihan bisa lebih banyak informasi dan lebih efisien juga gitu ya Pak. Lebih efektif Bu. Jadi kalau kami misalnya melihat nanti itu kan kita buka satu-satu, kan kita hanya membuka saja nih, hanya akses untuk masuk, untuk mengetahui oh kalau yang tadi berkenaan dengan tenaga kerja seperti apa, pendidikan seperti apa. Nah itu kita bisa membuat catatan-catatannya. Catatan-catatan yang dimaksud antara lain misalnya, oh kelemahan kita di mana di sisi ini. Nah nanti kira-kira apa yang harus kita siapkan. Nah kalau yang ini apa. Nah sehingga kemudian nanti kita diskusikan dulu di internal dengan OPD terkait. Nah kemudian baru kita nanti pada saat pelatihan itu relatif sudah bahkan jika dimungkinkan kita bisa menyiapkan datanya sebelumnya pada saat pelatihan itu, sehingga kemudian paling tidak bisa beberapa contoh lah, katakanlah misalnya kita coba detailkan,
langsung nanti ada hasilnya, sehingga kemudian bisa langsung kita analisis, kemudian bahkan bisa langsung kita intervensi. Karena ini kan kita juga lagi, kendati pun agak terlambat sebenarnya nih, karena kita posisi saat ini kan sudah menyusun menyusun perencanaan RKPD 2021. Nah, RKPD 2021 kemarin sudah dilakukan evaluasi oleh provinsi, kemudian nanti akan di awal Juli ini juga akan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Tetapi bagi kami keterlambatan ini nggak masalah, tapi setidaknya nanti pada saat pelaksanaannya kan bisa membantu. Mungkin saja program kegiatan yang relevan dengan ini itu kita lakukan analisis dalam implementasi atau pelaksanaan realisasi anggarannya nanti. Kendati pun mungkin sudah agak terlambat dalam proses penyusunan perencanaan awalnya. Nah, kami sangat berharap sekali nih Bu Maudi untuk kiranya bisa mohon bantu difasilitasi untuk kami bisa mengakses saja, untuk kemudian kami mencoba mempelajari agar lebih detail, nanti bisa didiskusikan intent. Nah, kemudian nanti kami juga mohon bantu sekali lagi ini untuk difasilitasi di dalam proses pelatihannya ke depan. Mungkin itu Bu Maudi. Nah, ini kami kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan kita yang lain, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, kami silahkan. Izin bertanya Pak Kaban. Halo. Halo ya. Pak, mau izin bertanya dari Dinas Sosial, Pak. Oh ya, siap. Silakan Mas Narko. Nah, terima kasih. Posisi di mana? Ya, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa hadir di ruangan karena lagi flu berat, jadi mendingan istirahat di rumah. Oh ya, nggak apa-apa. Kehadiran fisiknya yang penting bisa ikut ton ini lebih penting. Siap, silakan Mas Narko. Terima kasih Pak Kaban. Assalamualaikum Bu Maudi dan Bapak Ibu yang ada di ruangan. Saya mohon maaf. Tadi saya tertarik dengan penjelasan Ibu berkenaan dengan data DTKS sebenarnya. Dan alhamdulillah kami di Dinas Sosial sudah memiliki BNBA sampai dengan penetapan Januari 2020. Yang selama ini kami lakukan adalah BNBA itu kemudian kami analisa masalah apa yang ada. Antara lain yang sudah menggunakan adalah teman-teman dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Di 2020 ini ada program mereka yang murni seluruh datanya menggunakan DTKS penetapan Januari 2020. Di DTKS itu yang paling penting kami lakukan adalah untuk mengetahui ada berapa jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial, berapa jumlahnya dan di mana mereka. Kalau kemudian aplikasi sepakatnya seandainya bisa memfasilitasi kami di situ, mungkin akan lebih memudahkan bagi teman-teman di Subag Perencanaan dan Program ketika dia membuat analisa awalnya, kemudian membuat pelaporan LPPD-nya. Nah, pertanyaan saya Bu Maudi, apakah disepakati dimungkinkan itu dilakukan seperti halnya ketika menganalisa data ketenagakerjaan? Demikian Bu, terima kasih. Oke. Nah, untuk tadi data DTKS, izin langsungnya Pak Kaban ya? Siap, langsung aja Bu. Oke, jadi untuk data-data DTKS sendiri, kita untuk yang pertama ini kan BDT ya Pak Sunarko ya Pak. Nah, untuk data BDT-nya waktu kemarin itu kita ada 2015 dan sekarang kami lagi proses update Pak. Jadi mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan nanti kita akan update juga data DTKS-nya. Nah, cuman kalau misalkan update data DTKS disepakat kayaknya kurang cukup kalau misalkan dari daerah sendiri belum mengupdate juga. Mungkin nanti bisa dibantu juga. Jadi nanti ketika kita melihat pentingnya ternyata data DTKS nih Pak untuk update itu. Karena sepakat sendiri menggunakan data DTKS dari yang sudah ada dari Kemensos gitu, nggak sepakat yang punya sendiri gitu, tapi kita juga dari Kementerian Sosial. Kemudian nanti kita akan olah, udah ada beberapa, cuma mungkin nanti kita ada proses mungkin sebulan 2 bulan ya Farhan ya, itu mungkin nanti kita akan update DTKS-nya. Cuma nanti tadi prosesnya untuk yang BNBA gitu, itu mungkin nanti bisa kayak langsung bekerja sama Pak Sunarko dari Dinas Sosial kayak gitu Pak. Nah kemudian
kayaknya segitu aja Pak Sunarko, gimana? Ya, Mas Narko, tadi jawabannya mungkin apakah Ya, Pak. ada perlu penjelasan tambahan? Silakan. Terima kasih, Pak. Gini, Bu Modi, kalau mengenai data BNPA, kebetulan kami sudah punya sampai di penetapan Januari 2020. Dan sekarang teman-teman sedang berproses melakukan verval untuk tahap penetapan di bulan Agustus 2020. Yang saya maksudkan tadi, dari DTKS itu kan yang paling penting bagi kami di sosial adalah menemukan PMKS kan, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, sama halnya dengan sepakat yang menemukan, oh pengangguran ada sekian, ada yang pengangguran itu karena dia pemuda dan bukan pemuda. Nah, apakah nanti di dalamnya itu juga bisa melihat, apakah pengangguran ini berapa yang difabel, berapa yang tidak difabel, kemudian berapa dia yang ada di daerah yang mengalami keterasingan, keterisolasian, dan segala macam. Kalau informasi itu bisa disajikan dengan aplikasi sepakat, mungkin bagi kami akan lebih mudah membaca, menganalisa, dan intervensinya bisa lebih fokus ke hal-hal yang detail tadi. Nah, saya sih berharapnya ketika data BNPA itu kami input semuanya ke dalam aplikasi sepakat, setidaknya 8 jenis PMKS yang berbasis rumah tangga itu bisa kami dapatkan dari aplikasi sepakat ini. Mungkin begitu, Bu Modi. Terima kasih. Ya Bu, yang saya tangkap dari Pak Narko tadi, mudah-mudahan ini bisa. Maksudnya kan kalau menunggu nasional mungkin lama. Nah kebetulan kita punya data misalnya, itu kan bisa kita masukkan ke sini ya untuk itu sehingga kita juga memudahkan kita dalam proses analisisnya. Kalau yang saya tangkap sih mungkin seperti itu. Ya silakan Bu Modi. Oke, terima kasih Pak Sunarko dan Pak Kaban. Nah, jadi untuk data PMKS sendiri, Pak, kami kan datanya menggunakan tadi dari Susena, Sakernas, Bodes. Nah, kalau untuk yang tadi disabilitas gitu kan. Nah, itu sebenarnya belum, kalau untuk dari Susena saya sendiri itu belum tertangkap Pak untuk yang PMKS-nya. Tapi kalau untuk yang dari DTKS kan ada menanyakan tentang disabilitas juga ya. Nah, itu bisa tertangkap ada di DTKS yang ada di sepakat, itu nanti kelihatan jumlahnya gitu. Cuman untuk yang tadi, untuk yang data PMKS lainnya sih belum tertangkap. Mungkin nanti next pengembangannya akan ke arah sana juga Pak Sunarko gitu. Itu yang dimaksudkan kami perlunya juga data daerah gitu. Jadi datanya tidak hanya sepakat saja. Jadi sepakat tidak bisa langsung palu gada banget, tapi juga sinkronisasikan nih dengan data-data daerah gitu. Kalau misalkan dari data Dinas Sosial sendiri untuk PMKS-nya ada, mungkin nanti bisa disinergikan gitu Pak. Kayak gitu sih Pak. Tapi kalau untuk disepakatnya sendiri sih masih belum ada data demikian, karena data itu kan kayaknya di tingkat daerah ya Pak ya. Maksudnya kayak untuk di tingkat nasional kita masih belum bisa menangkap informasi itu gitu. Atau kemarin sempat juga kita membicarakan terkait hal yang disabilitas ya Pak. Nah, kalau misalkan data disabilitas ini kan Susenas datanya sampel ya Pak. Maksudnya untuk dan yang paham statistika mengerti mungkin untuk yang disabilitas kayaknya kalau perlu cukupnya di tingkat nasional aja. Mungkin nanti kita bisa sinergi Pak dengan Pak Sunarko di tingkat Dinas Sosial untuk data-data yang ada di kabupaten itu Pak. Data-data yang PMKS-nya gitu. Jadi kalau tadi itu lebih terkait yang kerentanan tadi ya Pak. Nah, tapi untuk kayak data pengangguran gitu, yang pengangguran tadi berdasarkan tingkat pendidikan itu nanti bisa tertangkap di sepakat gitu Pak. Gitu Pak. Sepertinya perlu kolaborasi juga nih sepakat dengan daerah gitu. Jadi nggak hanya data nasional aja, tapi juga data daerahnya bisa dikolaborasikan gitu. Gitu Pak. Tapi tadi untuk yang data BNBA di-input ke sepakat, daerah sebenarnya tidak perlu menginput data semua sudah tersedia di sepakat, jadi daerah cukup menggunakan saja. Nah, tapi tadi untuk yang data-data daerah yang adanya di tingkat daerah ini yang diperlukan untuk masuk ke sepakat. Tapi untuk yang masukannya nanti ada tim teknis kami. Nanti kami cukup menyiapkan Excel-nya aja kayak gitu. Oke Pak Kaban. Terima kasih juga Mas Narko, mudah-mudahan datanya tadi cukup lengkap sehingga
nanti bisa kita koordinasikan dengan Bappenas, khususnya yang mengelola sepakat untuk kemudian itu untuk bisa menjadi data kita khusus, tapi bisa menjadi alat analisis dalam proses perumusan kebijakan maupun dalam proses intervensi program dan kegiatan. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ini dari Kominfo, Bu. Kebetulan ada juga teman dari Kominfo. Mungkin ini terkait lebih agak teknis nih berkenaan dengan sistem itu sendiri. Kami silakan, Mas Eri. Baik, terima kasih Pak Wiono dan Bapak Ibu sekalian. Dari Bu Maudi dari Bappenas. Ya? Oke. Sebenarnya pertama mohon maaf karena terlambat jadi tidak mengikuti di awal. Tapi dari saya baca yang materi yang saya dapatkan, di sini lebih menekankan ke analisis dan rekomendasi dari analisis data tersebut. Tetapi dari beberapa sumber data yang saya perhatikan, tidak semuanya yang dari pusat. Itu ada Susenas, pusat, dan lain-lain. Tapi ada juga data sektoral. Berhubung saat ini kami sedang menyusun dengan Bapeda juga, teman-teman P3D itu Perbub tentang Satu Data Indonesia. Mungkin ini juga bisa jadi perhatian ke depannya. Aplikasi-aplikasi ini Pak penting untuk di masing-masing OPD, khususnya kayak perencanaan tadi kemiskinan. Tetapi kalau kami lebih menekankan bagaimana sumber datanya itu tidak duplikasi. Artinya dari satu sumber. Contoh pendidikan. Di situ saya tadi ada contoh APK, APM. Itu kan kita sudah diakui data di Dapodik itu udah clear. Nah, sebaiknya jangan sampai lagi teman-teman di sekolah itu operatornya menginput hal yang sama di beberapa aplikasi. Itu akan menyulitkan dan datanya pasti akan ada kemungkinan bisa terjadi bias. Bisa aja menginputnya orang yang sama tapi di waktu yang berbeda datanya bisa jadi berbeda. Terus data sektoral inilah yang saat ini juga kita lagi konsen, kita susun regulasinya dan kedepannya juga aplikasi data base-nya, supaya jika ada aplikasi seperti ini, itu bisa langsung digunakan. Secara teknis mungkin bisa menggunakan API, ataupun teknik database lainnya, tetapi intinya yang saya di bidang statistik menekankan bagaimana sumber datanya itu adalah satu. Tidak lagi OPD nanti akan kita suruh menginput data yang mereka sudah menginput data yang sama di aplikasi lain. Mungkin sementara itu Pak. Terus terakhir masalah teknis, kita tambahkan, apakah aplikasinya ini di Bappenas terus kita user, atau seperti Epantau yang mereka create-kan, terus kita siapin servernya. Mungkin itu yang sementara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Heri. Itu beberapa hal yang disampaikan dari Kominfo, Bu Maudi, mungkin bisa dikomentari atau ditanggapi. Kami silahkan. Oke, terima kasih Pak, siapa Pak namanya Pak? Pak Heri. Oh ya Pak Heri, oke, Pak Heri dari Diskominfo. Oke Pak, nah jadi untuk pertanyaan kedua yang mudah saya jawab. Jadi yang pertanyaan kedua itu untuk aplikasinya sendiri. Nah aplikasinya sendiri kita servernya sudah ada di Bappenas sendiri Pak. Nah servernya di Bappenas, jadi nanti daerah tidak perlu untuk jadi udah langsung ketik sepakat.bappenas.go.id aja tuh udah langsung bisa, jadi tidak perlu menyiapkan server tersebut. Nah itu, jadi servernya udah ada di Bappenas sendiri, jadi tidak usah repot-repot lah ibaratnya ya, udah ada di Bappenas sendiri. Nah terus untuk yang pertanyaan kedua, untuk yang data. Nah, jadi ini juga sebenarnya sudah pernah juga nih Pak
didiskusikan oleh daerah lainnya, terutama untuk khususnya APM ya Pak, karena di nasional sendiri ada APM yang dikeluarkan ada APM, tapi kalau misalkan yang di kita ini tadi APM yang dikeluarkan dari Susenas itu, tapi intinya sama untuk melihat angka partisipasi murni. Tapi kalau misalkan yang yang di sepakat ini tadi berdasarkan Susenas, tapi bedanya adalah cara melihatnya Pak. Kalau menurut saya cara melihatnya kalau misalkan yang ada di sepakat ini, dia ini melihatnya per kuintil. Jadi bisa melihat dari APM yang ada di Kabupaten Kukar tersebut. Nanti mungkin juga bisa disandingkan dengan yang ada di sepakat ya APM yang di Kabupaten Kukar. Ini gimana siapa aja sih sebenarnya yang paling 20% termiskin tersebut termiskin itu APM itu kondisinya seperti apa gitu kan. Apakah mereka juga mengalami ketimpangan dengan yang 20% teratas kayak gitu. Intinya kayak gitu. Mungkin tapi nanti untuk pertanyaan yang pertama untuk lebih detailnya pada saat pelatihan ada pakarnya sendiri gitu Pak. Kalau saya mungkin seperti itu kalau menurut saya. Gitu Pak Heri. Cukup? Ada tambah? Baik, terima kasih Bu Maudi. Nanti akan secara teknis pada saat pelatihan juga akan kami hadirkan teman-teman dari Kominfo sehingga bisa mengikuti ini, karena memang kita nggak sekedar kemudian membuat aplikasi-aplikasi juga dari kami sendiri, itu agar dari sisi basis datanya ini bisa sama sehingga tidak terjadi duplikasi dan kesalahan dalam proses analisisnya. Nggak ada tambahan lain nih dari teman. Oh, ini dari statistik ya. Nah, ini dari statistik Bu, ada yang ingin bertanya mungkin. Ini. Bagus tuh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Triana Bu dari BPS. BPS memang tadi kan beberapa kali disebutkan ya sumber data sebagian besar adalah dari Susenas, Sakernas, dan kemudian juga dari Podes. Kebetulan juga saat ini kami juga sedang melakukan pendataan Podes di seluruh desa di Kukar. Nah, untuk yang tadi disampaikan oleh Bu Maudi mengenai data Susenas kan level penyajian Susenas itu kan ada beberapa data yang hanya dapat disajikan di level kabupaten, kemudian yang bisa disajikan sampai dengan level kabupaten, bahkan ada juga yang dapat disajikan hanya di level nasional dan hanya di level provinsi. Nah, mungkin ada beberapa data yang mungkin bisa disajikan di level nasional, tapi tidak bisa disajikan di level kabupaten. Nah, jadi tadi kan seperti yang beberapa yang bisa dilihatnya setelah memasukkan user ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya ada beberapa yang mungkin agak di kami, karena di BPS sendiri ada beberapa data yang memang di kabupaten. Nah, itu mungkin untuk yang di level provinsinya untuk disajikan di level kabupaten RSE-nya sendiri masih cukup tinggi sehingga tidak mungkin dari kami menyajikan karena RSE-nya terlalu tinggi sehingga nanti jadinya bias Bu ya, supaya tidak kesalahan pengambilan kebijakan juga. Itu kemudian untuk yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Wiono mengenai user tadi, saya sebenarnya sangat setuju Pak ya kalau misalnya usernya bisa dibuka, karena konsep-konsepnya sendiri, konsep dan dari penentuan indeks dan tingkatnya tadi, cara perhitungannya itu bisa kita pelajari lagi, karena kita juga kan, loh itu kok bisa dapat datanya dari mana? Nah itu kan juga tidak hanya mungkin data BPS keluar, tapi kan tetap ada perhitungannya, tetap ada bagaimana cara mendapatkannya, apa pendukungnya. Nah karena seperti yang tadi yang juga untuk indikator pendidikan seperti APK, APS, dan APM. Nah memang kalau di BPS disajikan
untuk angka pendidikan, angka partisipasi kasar, kemudian sekolah, dan angka partisipasi murni. Nah itu mungkin kenapa banyak indikator, tapi padahal itu tujuannya juga berbeda, dan penyajian datanya dan interpretasinya juga berbeda. Jadi mungkin lebih indikator-indikatornya sendiri banyak. Nah, saya sangat setuju tadi kalau misalnya bisa dibuka usernya, kita juga bisa mempelajari bagaimana konsepnya, karena semuanya itu bisa bergerak juga berawal dari konsep. Mungkin itu aja Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu. Itu tadi Bu dari teman-teman BPS, mungkin bisa ditanggapi. Kami silakan Bu Modi. Terima kasih Pak Kaban dan Ibu dari BPS. Oke, saya coba menjawab. Nah, untuk datanya sendiri, betul Bu, tadi ada data-data yang bisa dikeluarkan di tingkat kabupaten, ada data-data yang bisa dikeluarkan di tingkat provinsi, bahkan nasional saja. Contohnya tadi seperti data yang disabilitas ya Bu ya, itu kan kalau misalkan bisa dilihat sampai level nasional aja gitu kan. Tapi untuk level kabupaten kita tidak mengeluarkan disabilitas, makanya tadi saya menginfokan data disabilitas tidak ada di sepakat karena datanya tidak reliable lah ibaratnya untuk disampaikan di tingkat kabupaten. Itu makanya kita tidak sampaikan. Nah, cuman untuk data-data lainnya yang ada di sepakat, kita sudah menguji pakai RSE. Kemarin juga kita sudah sempat diskusi sama BPS di BPS pusat untuk mendiskusikan terkait RSE-nya tersebut gitu kan. Dan sudah oke untuk RSE-nya. Nah, kemudian kita disepakat juga ada informasi terkait signifikansinya. Jadi bisa ngelihat apakah data tersebut signifikan atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, tadi untuk makanya salah satu kenapa saya tidak meng-share gitu kan untuk membagikan username dan passwordnya sekarang supaya tidak salah interpretasi dari variabel-variabel yang ada di sepakat sendiri. Nanti pada saat pelatihan akan ada pelatih yang sudah pelatih dari tim sepakatnya sendiri, ada timnya, kami punya tim pelatih sepakat yang nantinya akan menyampaikan hasil-hasil dari variabel-variabel sepakat agar tidak salah interpretasi dan tidak salah mengambil kesimpulan seperti itu. Karena tadi kan data-datanya banyak gitu kan dari Susena, Sakernas, Podes. Supaya kita nanti pelatihan yang lebih efektif gitu kan, nanti takutnya salah menginterpretasikan, makanya nanti baiknya untuk username password itu kita sampaikan pada saat pelatihan, pada saat ada pelatihnya sendiri gitu. Gitu Ibu, mungkin nanti tapi kalau misalkan username passwordnya nanti saya sampaikan dulu ke atasan saya baiknya gimana ya Pak Kaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maudi. Tapi nanti kalau pelatihan bisa ke sini kira-kira ya Bu ya? Narasumbernya. Bisa Pak, nanti tinggal dikirimin aja suratnya. Nah, maksud saya bukan virtual. Jadi kalau misalnya bisa langsung tatap muka kan akan lebih baik gitu. Betul Pak, betul. Baik, mungkin ada yang lain lagi. Ya, silakan Mas Mariono. Ini nih, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kaban, sekaligus mohon izin, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati narasumber. Pertanyaan saya adalah, selama ini untuk penyusunan SPKD dan LP2KD kan masab kita kan ke PNP2K sejak terbit Perpres 15 2010 kan sejak 2010 sampai sekarang untuk Kukar dan mungkin beberapa daerah juga aplikasi dan lain-lainnya kan bersumber dari NP2K di Setwapres. Nah kemudian dalam konteks ini apakah ada keterhubungan atau ada elaborasi antara TNP2K dengan Bappenas dalam hal ini sepakat?
di TNP 2K selama ini adalah aplikasinya masih offline. Jadi aplikasi offline berbasis Excel masih. Tetapi secara substansi dan output sistem hampir sama. Artinya serupa tapi tidak sama persis. Jadi hasil-hasil analisis, data-data, kemudian grafik-grafiknya itu hampir sama. Tinggal substansinya ada yang berbeda. Nah, apakah di tim sepakat juga ada koordinasi atau bahkan mungkin TNPK merupakan juga salah satu dari tim sepakat juga barangkali? Karena informasi juga untuk yang di ruangan kami ini adalah tim yang sudah disiapkan untuk nyusun SPKD dan LP2KD itu yang khusus di Bebeda. Ini hampir mungkin tidak nampak semua di layar. Adalah tim yang sudah kita siapkan dengan sudah disupport dengan pembiayaan. Kemudian di dalam tim itu juga sudah lintas sektoral, termasuk ada BPS, ada dinas sosial dan lain-lain, ada juga akademisi di sini. Nah, yang kedua lagi berkaitan dengan pelatihan, memang kelihatannya kalau pakai sistem virtual seperti ini tidak efektif, harus tatap muka. Nah, ini metodologinya seperti apa, kemudian mungkin waktu dan tempatnya kira-kira bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu dulu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa ditanggapi langsung, silakan Bu Maudi. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Oke, saya coba jawab. Jadi untuk yang tadi TNP 2K, nah jadi kita juga pernah dalam satu sesi forum Pak, jadi cerita satu sesi forum dengan TNP 2K, TNP 2K memberikan informasi terkait cara analisisnya dan kita juga sama gitu kan. Intinya nanti balik lagi ke Bapak Ibu, nanti bisa melihat efektif dari data sistem cara menganalisisnya gitu kan. Apakah bisa ternyata saling mengisi atau gimana gitu. Itu satu. Nah, kemudian tadi kalau misalkan kalau sepakat itu kan berbasis web ya, jadi kayak tinggal analisis aja, data-datanya sudah tersedia, tidak usah input data lagi gitu. Nah kemudian untuk SPKD sendiri untuk pelatihan kita juga harap maklum gitu ya Pak, maksudnya kita melihat kondisi sekarang. Kalau misalkan nanti boleh udah bisa untuk pergi, kita juga nanti bisa via pelatihan via offline ya Pak. Tapi kalau misalkan sekarang masih tidak diperbolehkan, kita boleh buat via webinar dulu gitu, via virtual. Kita juga di pusat kita sedang menyiapkan untuk cara webinar pelatihannya secara virtual itu yang efektifnya seperti apa kayak gitu. Nah, sebagai informasi, waktu yang kemarin kita nyusun SPKD di Polman, pada saat yang sesi terakhirnya kita juga via virtual dan itu cukup efektif juga gitu. Mungkin nanti kita bahas ya Pak untuk pelatihannya. Mungkin nanti tindak lanjut dari pertemuan ini adalah membahas untuk pelatihan dan koordinasi ya, kira-kira untuk SPKD, untuk penyusunan SPKD-nya sendiri gitu. Karena SPKD itu kan perlu diskusi juga agar penyusunannya itu tidak formatif tapi juga substantif gitu kan, dari analisis yang ada. Oke, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu. Mungkin teman-teman dari OPD lain yang berada di dinasnya masing-masing, jika masih ada yang ingin disampaikan, kami silakan. Tapi kalau nggak ada, ya nanti akan kita tindak lanjuti dengan rencana kerjasama untuk pelatihan itu sendiri. Kami silakan dulu mungkin dari dinas-dinas lain yang berada di kantor masing-masing, kalau ada hal ingin yang disampaikan. Kalau nggak ada, karena ini memang hari Jumat, kebetulan ini untuk wilayah tengah, ini sudah hampir jam 11. Kami silakan, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan. Ya silakan Mas Eri, ada tambahan sedikit dari Kominfo Bu.
Baik, terima kasih. Ini karena tadi saya mendengar ada TNP 2K, jadi teringat waktu di Disdik, Pak. Artinya ini analisis, outputnya adalah analisis, hasil analisis. Tetapi jika tidak bisa dieksekusi di level pelaksanaan, juga akan menjadi percuma. Makanya mumpung dari awal ini saya bertanya itu, datanya itu kan Susenas itu 3 tahun sekali. Nah, update-nya seperti apa? Update datanya. Kan tidak mungkin sekali 1 tahun ini aja. Pasti akan berkelanjutan. Nah, itu bagaimana update-nya? Karena dulu pengalaman di Dinas Pendidikan, Pak Wiono dulu Kadis Pendidikan, dan saya kasih datanya, ketika diberikan suatu data dari TNP 2K, Pak ya dulu, ketika kita mau eksekusi, di lapangan ternyata datanya udah meleset semua. Jadi data yang ada diberikan akhirnya tidak bisa kita, sesuai targetnya itulah data itu yang akan diselesaikan, ternyata di lapangan tidak bisa. Nah mungkin itu aja Pak Bu Mondi, terima kasih. Ya kami silakan Bu, minta tanggapannya. Oke, nah jadi untuk data Susenas sendiri Pak, itu keluarnya setahun sekali. Jadi kita tadi sudah praktek untuk yang sepakatnya itu dari tahun 2010, 2002 untuk tingkat kemiskinannya itu ada semua sampai tahun 2019. Jadi kita selalu update, jadi ketika Susenas nanti tahun 2020 ada, kita juga akan update langsung untuk datanya gitu. Begitu juga untuk data Sakernas juga kita update. Jadi kita ini kerjanya kalau misalkan nanti BPS sudah merilis Susenas, BPS sudah merilis Sakernas, nah kita langsung update data-data yang ada di dalam sepakat itu kayak gitu. Begitu juga untuk yang tadi DTKS-nya. Kalau kita juga nanti ke depannya Pak, DTKS itu akan, jadi ketika nanti di Kemensosnya update, di kitanya juga langsung terotomatisasi update juga kayak gitu. Jadi kita cara kerjanya seperti itu. Jadi mengikuti. Jadi ketika mereka update, kita juga akan update datanya seperti itu, Pak. Ya, ini dari BPS mau mengomentari juga Bu, mohon izin. Silakan Bu. Saya menambahkan aja Bu, untuk data Susenas itu keluar setiap tahun. Setiap tahun itu dilakukan surveinya di bulan Maret dan nanti akan dirilis di bulan November 2020. Jadi survei sosial ekonomi nasional itu dilakukan setiap tahun, dilakukan 2 kali. Untuk level kabupaten dilakukan di bulan Maret dan akan dirilis hasilnya di bulan November. Dan nanti yang bulan September nanti kami juga akan ada survei lagi sosial ekonomi nasional juga, tetapi itu merupakan level provinsi, angka provinsi. Nah, itu juga dirilis setiap tahun itu untuk menghitung angka kemiskinan provinsi. Jadi angka kemiskinan provinsi itu akan rilis 2 kali dalam 1 tahun, yaitu untuk bulan Maret dan untuk bulan September. Nah, sedangkan untuk angka kemiskinan kabupaten itu rilis 1 kali berdasarkan angka Susenas Maret yang dirilis biasanya di bulan Oktober atau November. Nah, kalau untuk angka Sakernas juga sama, untuk angka ketenagakerjaan itu survei dilakukan di bulan Agustus 2020 ini nanti akan dilakukan, dan pertama kali survei angkatan kerja di tahun 2020 ini kita mengalami perubahan Pak. Saya juga menceritakan sedikit karena di tahun 2020 ini untuk angkatan kerja nanti akan dikaitkan dengan efek dari pandemik ini sendiri. Jadi makanya kemarin kan sempat ada Bapak Kepala sempat menjadi narasumber ya Pak ya mengenai dampak COVID ya. Nah itu memang untuk di level kabupaten kami belum memiliki data karena survei yang paling cepat akan dilakukan adalah di bulan Agustus nanti, yaitu survei Angkatan Kerja Nasional, yaitu yang tadi sering dibilang Mbak Maudi mengenai survei Sakernas. Nah itu nanti akan dirilis angkanya, insya Allah mungkin karena cepat juga mungkin di akhir tahun. Untuk berapa pengangguran dan beberapa partisipasinya kan pasti akan perubahannya lebih drastis ya, kemungkinan besar akan berubah lebih drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Mungkin itu aja. Baik, terima kasih informasi tambahannya Bu. Nah, ini kalau updating terus-menerus setiap tahun ini kabar gembira bagi kita semua karena itu akan relatif lebih valid datanya. Kendati pun mungkin dari sisi waktu ini agak ada sedikit perbedaan, tapi kalau dia sampai 5 tahun sampai ini kan agak jauh itu selisihnya. Tapi kalau setiap tahun kendati pun agak terlambat waktunya relatif masih update lah. Ya, yang lalu itu 3 tahun sekali karena 3 tahun sekali. Nah, kalau 3 tahun sekali itu langsung hilang sudah beda, sudah beda nih. Mungkin ada yang lain, kalau enggak ada mungkin kita akhiri karena ini hari Jumat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bu Maudi dan Pak Farhan yang telah berkenan memfasilitasi kami, dan sekali lagi kami juga mohon bantuan nanti Bu untuk persiapan kita koordinasi lebih lanjut berkenaan dengan rencana pelatihannya, karena yang kita lakukan selama ini relatif memang agak konvensional gitu, kita tidak menggunakan analisis yang langsung. Nah, dengan adanya sistem yang ada ini, kemudian juga dibantu dengan basis data yang sangat bagus dari pusat, nah tentunya ini akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan kita, termasuk juga harapannya nanti dari sisi evaluasi dan kontrolnya ini juga bisa lebih terukur dengan baik. Kami rasa itu Prof. Ince, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Dinas, dari OPD, kemudian dari Statistik yang telah berkenan hadir pada hari ini, juga rekan-rekan dari Bapeda. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf jika dalam memandu acara pada hari ini ada hal yang kurang berkenan. Kami tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maudi, sampai ketemu kembali nanti di pelatihan selanjutnya. Juga Pak Kaban dan teman-teman Bapeda dan Dinas OPD lainnya.